seputar Indonesia Sinaran. bersama saya Stevi Melati. Aulia Sidi dan Neza Gibilia. pada episode kali ini kita akan membahas perubahan masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai pembahasan, kita punya kuis nih. Kuisnya yaitu tahun berapa masker pertama kali digunakan? A. 4 sebelum Masehi. B5 sebelum Masehi. Dan C. 6 sebelum Masehi. Nah, nanti jawabannya akan kita bahas di akhir topik pembahasan ini, teman-teman. Setelah sekian lama kita berada di rumah, meskipun sekarang new normal, kita harus patuhi protokol kesehatan ya teman-teman, seperti Tidak lupa membawa hand sanitizer kemanapun dan juga menggunakan masker. Omong-omong nih, kalian kan udah ngingetin teman-teman di rumah, kalian udah pakai hand sanitizer belum sih? Aduh, iya belum. Jadi aku ada hand sanitizer, kalian pakai ya teman-teman. Ini. Wis Neza, kamu tuh pakainya jangan sembarangan dan jangan banyak-banyak. Loh, kenapa emangnya? Kenapa sih? Jadi hand sanitizer ini sekarang mahal dan alkohol juga langka. Tunggu dulu. Hubungannya hand sanitizer sama alkohol apa? Jadi, kandungan dalam hand sanitizer ini adalah alkohol. 70% adalah alkohol. Jadi, kita harus menghematnya agar semua masyarakat bisa menggunakan hand sanitizer. Oh, baru tahu aku ya. Sama aku juga. Selain hand sanitizer, kita harus pakai masker. Tapi kita harus pandai-pandai memilih masker, teman-teman. Nah, katanya sih masker scuba ini kurang efektif dalam menangani mencegah penyebaran virus corona. Oh, berarti selama masa pandemi ini beda banget ya sama sebelum-sebelumnya. Dulu aku pribadi memakai masker cuman buat untuk melindungi diri melindungi wajah agar tidak terkena panas, menutupi wajah yang berjerawat. Bener. Intinya tidak percaya diri lah menggunakan masker itu. Sebenarnya sih menurut aku penggunaan masker itu secara individual aja ya. Kayak sekarang mungkin situasinya lagi pandemi. Bener. Nah, kita harus menggunakan masker sesuai kesehatan kita, untuk kesehatan kita Iya, maksudnya. bener. Aku bahkan sebelum pandemi ini mengenal kata masker itu yang pertama kali aku pikir itu masker wajah buat skincare kita biar lebih glowing gitu loh teman-teman. Tapi nggak glowing ya. Iya. Aduh nggak tahu lagi deh. Berarti selain juga menggunakan hand sanitizer, membawa hand sanitizer, terus menggunakan masker, apalagi sih yang bisa digunakan untuk mencegah adanya COVID pandemi 19 ini? Menjaga kebersihan. Bener. Pasti sebelum pandemi kita jarang banget kan jaga kebersihan. Bahkan aku tuh jarang banget cuci tangan. Beneran deh, jarang banget cuci Yang tangan. paling aku inget ya Iya. tentang cuci tangan nih. Iya, benar. Biasanya kalau kita mau makan terus teman-teman bilang, cuci tangan dulu. Jawabannya adalah, udah langsung makan, udah keburu lapar. Iya bener Oh, banget, iya, aku iya. itu banget. Nasi buam ya. Kadang gitu. Bener. Terus selain menjaga kebersihan, juga dengar-dengar ini kan pemerintah mengeluarkan anjuran untuk PSBB. Oh Oh iya ya. Gimana sih tanggapannya supaya PSBB ini kan kita harus di rumah aja gitu. Merasa bosan nggak sih? Banyak yang melanggar PSBB kan? Karena dulu kita nggak biasa seperti itu sebelum adanya virus corona. Dulu kita keluar, bebas, free lah pokoknya senyamannya kita. Sekarang kita terhambat dan terbatas. Apalagi aktivitas kita juga terbatas. Dan juga pemerintah juga membatasi aktivitas kita seperti kita harus memakai masker saat kita berpergian, kita tidak boleh berkerumun dan kita harus menjaga kesehatan agar itu untuk mengurangi pencegahan Pencegahan virus corona. Nah, terus kan menggunakan masker, kita juga perlu olahraga kan pastinya. Benar. Terus olahraga apa sih yang biasanya kan? Ya mungkin sit up, pull up di rumah. Tapi kan itu dilakukan terus-menerus merasa bosan. Terus Benar. biasanya gimana supaya masyarakat Indonesia juga bisa berolahraga tapi nggak bosan? Maka dari itu pemerintah menganjurkan kita untuk bersepeda. Sebenarnya itu udah ada RUU tentang bersepeda ya teman-teman. Bentar aku bacain. Rencana revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 maksud aku tentang lalu lintas angkutan jalan diharapkan lebih melindungi kegiatan bersepeda yang kian marak. Sebenarnya nih RUU ini udah dari dulu. Kenapa maraknya sekarang? Karena ada pandemi. Nah itu. Ya benar, tapi selain itu di Banyuwangi sendiri pemerintah sudah menyiapkan jalur khusus pesepeda untuk kita berolahraga. Tahu nggak sih jalan kalau kita mau ke kota itu kan ada jalan yang warna hijau tuh. Oh, itu khusus untuk pesepeda. Itu buat sepeda ternyata. Iya. Aku baru tahu loh, beneran. Oh, berarti bener-bener
adanya pandemi ini meningkatkan eksistensi masyarakat Indonesia untuk bersepeda ya. Ya untuk bersepeda dan untuk mengurangi polusi udara di Indonesia. Itu dampak positifnya sih kalau pandemi ini. Otomatis harga sepeda mahal dong. Tapi semahal-mahalnya sepeda kayu tuh pasti tetap lebih mahal sepeda motor. Ya nggak sih? Iya sih. Selain menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, berarti kan kita juga harus menjaga kesehatan dari makanan. Pola makan. Iya. Makan seperti apa yang harus kita mulai membiasakan selama pandemi ini? Yang pasti kita harus 5 sehat 4 sempurna ya. Iya. 4 sehat 5 sempurna. Oh ya ampun. Ya bener banget. Sorry. 4 sehat 5 sempurna. Kita harus minum susu, makan yang proteinnya yang tinggi, kasih serat yang tinggi juga. Iya bener. Dulu kan banyak banget ya yang suka junk food. Mungkin sekarang Aku juga sih, aku suka makan burger. Jujur aku suka makan burger. sampai sekarang pun masih makan junk food sih. Cuman harus mengurangi kan. Cuman kayak bisa dilihat bahwa sebelum pandemi ini mungkin banyak teman-teman, salah satunya kita, termasuk aku juga, itu makan makanan yang cepat saji, terus langsung berbahan, nggak olahraga. Terus sekarang adanya pandemi, kita dituntut buat menjaga stamina tubuh, makan makanan yang lebih sehat, mungkin makanan-makanan tradisional, mungkin biasanya minum es, Soda gitu kan. sekarang sekarang air minumnya putih. air jahe hangat, Iya. terus air Teh. Teh hangat. Untuk jeruk. meningkatkan imun tubuh kita yang pasti kan. pasti seperti itu. Iya. Jadi kan kita benar-benar harus menjaga kesehatan lah ya, intinya paling penting itu kesehatan, setelah itu baru hal yang lainnya. Bener, soalnya kan kita tahu sendiri virus COVID tuh sangat bahaya banget sih buat kalau kita yang kurang sehat, itu pasti bisa terserang virus COVID dan akibatnya fatal banget sih, bisa meninggal. Sebenarnya ya, sebelum adanya COVID ini juga ada sih virus yang mirip banget kayak COVID ini apa namanya? Flu, ya kan? Flu. Cuma mungkin sekarang gejalanya lebih ya COVID ini. Lebih berbahaya. Lebih bahaya. Ya itulah makanya kenapa kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk beraktivitas. Bener. Nah, tadi kan di awal kita udah ngasih kuis nih ke teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita buat membahas jawaban dari kuis tersebut. Pada tahun berapa pertama kali masker digunakan? Jawabannya adalah pada tahun 6 sebelum Masehi. Loh, kok bisa pada tahun 6 sebelum Masehi? Jadi gini Nes, dulu di China ada seorang kaisar yang mewajibkan pelayannya untuk memakai masker saat menghidangkan makanan untuk beliau, dan bahan utama yang digunakan untuk masker yang pertama kali yaitu kain sutra. Nah, kesimpulannya di tengah pandemi ini kita harus pandai-pandai menjaga kebersihan serta Dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. serta pola makan yang teratur dan harus mematuhi 4 sehat 5 sempurna. sudah di penghujung acara nih. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa di Talipsis yang akan datang. Bye bye.